Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu berada dalam kesehatan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Jadi untuk sekarang kita udah masuk ke bab 5 ya, tentang energi. Nah, kemarin apa sih energi itu? Masih ingat? Nah, energi itu adalah apa? Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang energi potensial dan energi kinetik. Ya, apa sih bedanya energi potensial dan energi kinetik? Karena kemarin kita udah bahas tentang macam-macam energi. Ya, salah satunya itu ada energi potensial dan ada energi kinetik. Nah, pertama, energi potensial ya. Nah, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat posisi atau kedudukannya ya. Nah, biasanya untuk energi potensial sendiri ini berhubungan dengan adanya ketinggian. Jadi ketika dia memiliki ketinggian, berarti dia memiliki energi potensial. Bahkan semakin tinggi energi benda itu berada di dalam ketinggian, maka dia energi potensialnya semakin besar. Nah, apakah yang mempengaruhi besarnya potensial? Nah, jadi apa? Nah, di sini selain ketinggian, ada massa, percepatan gravitasi bumi, dan ada ketinggian. Jadi yang mempengaruhi tentang adanya energi potensial ada 3. Yang pertama ada massa, ada percepatan gravitasi bumi, dan ada ketinggian. Nah, kalau percepatan gravitasi bumi itu udah menjadi ketentuan di bumi 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu ya untuk gravitasi bumi. Diingat ya, karena itu tidak akan berubah. 9,8 atau 10 itu udah menjadi ketentuan untuk kecepatan gravitasi bumi. Nah, contoh di sini lihat ketika energi potensial, nah ketika berada dalam ketinggian, energi potensialnya menjadi besar. Ya, energi kinetiknya semakin kecil. Nah, ketika semakin cepat, energi kinetiknya semakin besar. Nah, lihat. Jadi semakin tinggi, nanti energi potensial yang besar, semakin kinetik yang besar. Jadi potensial itu emang benar-benar berhubungan dengan ketinggian. Kalau kinetik nanti berhubungan dengan kecepatan. Oke ya. Nah, contoh lain untuk percepatan gravitasi di kutub bumi lebih besar daripada di khatulistiwa ya. Nah, jadi di kutub itu lebih besar katanya daripada garis khatulistiwa percepatan gravitasinya ya. Nah, rumus energi potensial itu apa? Nah, energi potensial dirumuskan sebagai P sama dengan mgh atau disingkat megah ya. Megah keterangannya, energi EP itu adalah energi potensial, satuannya joule, M itu adalah satuannya massa atau kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi meter per sekon, H itu adalah ketinggian benda dari tanah, satuannya meter. Jadi untuk energi potensial rumusnya adalah megah mgh. Ya, diingat, silahkan dicatat. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, sebuah benda masanya 5 kg berada pada ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi di bumi adalah 10 meter per sekon, maka energi potensial benda adalah apa aja yang diketahui di sini? Ada massa, ada ketinggian, ada gravitasi. Nah, oke, maka kita diketahuinya apa? Massanya 5 kg, ketinggiannya 2 meter, gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah apa? Maka energi potensi ya berarti EP-nya berapa? Nah, masukkan rumusnya, EP sama dengan mgh. Terus, nah di mana energi potensialnya itu 100 joule. Kenapa 100 joule? Karena mana? 5, massanya berapa? 5, G-nya berapa? 10, H-nya
2. Berarti 5 kali 10 kali 2. Jadi hasilnya 100. Maaf, ini langsung Bapak ya. Langsung. Ingat aja ya bahwa M-nya 5, G-nya adalah 10, H-nya 2. Jadi dia energi potensialnya adalah 100 Joule. Nah, ini. Nah, sekarang adalah energi kinetik. Nah, kita lihat mobil mana yang akan mengalami kerusakan terparah. Nah, yang mana? Nah, lihat yang lebih cepat ya. Nah, oke. Nah, ini berhubungan dengan energi kinetik. Kenapa? Karena energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak atau yang memiliki kecepatan. Jadi berhubung, kalau energi kinetik berhubungan dengan kecepatan. Tadi kalau energi potensial berhubungan dengan ketinggian. Nah, lihat, ini mana yang akan terparah? Kerusakan parah. Nah, yang mana? Dia yang memiliki kecepatannya lebih besar. Ya itu. Karena apa? Semakin besar kecepatan suatu benda itu, energi kinetiknya semakin besar pula ya. Nah, yang ini ya, ketika semakin tinggi maka potensialnya pun semakin besar. Kalau semakin cepat, kinetiknya yang semakin besar. Oke. Nah, kecepatan atau velocity. Nah, dirumuskan dengan P sama dengan S per T. Ini rumus dari kecepatan, di mana V itu adalah kecepatan meter per sekon, S itu adalah jarak, T itu adalah waktu ya. Nah, itu rumus dari kecepatan. Nah, terus energi kinetiknya gimana? Nah, energi kinetiknya adalah EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, MP kuadratnya. Atau biasa kita untuk mengingatnya, EK sama dengan setengah manusia pampir ya. Setengah manusia pampir kuadrat. Nah, itu untuk mengingat saja ya. Nah, di mana keterangannya itu EK itu adalah energi kinetik, satunya Joule, M itu adalah massa, dan V itu adalah kecepatan gerak benda. Nah, jadi semakin besar kecepatannya, nanti energi kinetiknya semakin besar, bahkan dikuadratkan ya. Oke. Contoh soal. Nah, mobil raksa bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapakah energi kinetiknya? Oke, yang diketahui apa hasilnya? Ada massa, ada kecepatan. Nah, berarti apa massanya 500 kg, kecepatannya 10 meter per sekon. Yang diketahuinya adalah energi kinetik. Nah, jawab. Energi kinetiknya itu berapa? Setengah MP kuadrat, setengah manusia pampir. M-nya berapa? M-nya 500. Nah, V-nya berapa? V-nya itu 10. Berarti 10 dikuadratkan. Jadi berapa? 10 kali 10 berapa? 100. 100 dikali 500 berapa? 100 dikali 500 berarti 50.000. Nah, dikali setengah berarti 25.000. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Terima kasih untuk pertemuan sekarang. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.